wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Saya Najwa Fauziah Asani dengan NIM akhir 079. Saya Frans Hermanus Siagian dengan NIM akhir 740. saya Prabu Anas Preswara dengan NIM akhir 0557. Saya Ferdi Prasetyo dengan NIM akhir 078. Saya Diana Angelina dengan NIM akhir 356. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai rapat umum pemegang saham atau yang biasa disebut dengan RUPS. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum dari rapat umum pemegang saham atau yang biasa disebut dengan RUPS. Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, rapat umum pemegang saham atau RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan ataupun anggaran dasar. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan oleh direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan oleh manajemen perseroan. Kemudian, dalam forum RUPS ini, para pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi maupun dari dewan komisaris. Selanjutnya, terdapat beberapa wewenang eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas kepada RUPS. Antara lain, yang pertama, penetapan mengenai perubahan anggaran dasar. Yang kedua, penetapan mengenai perubahan modal. Yang ketiga, penetapan mengenai penggunaan laba. Yang keempat, penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Yang kelima, penetapan mengenai pembubaran perseroan. Serta yang keenam, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris. Beberapa fungsi RUPS yaitu yang pertama, menyetujui laporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari manajemen kepada pemegang saham. Yang kedua, menilai kinerja direksi dan komisaris termasuk memberikan pembebasan tanggung jawab apabila laporan diterima. Yang ketiga, menetapkan arah kebijakan perusahaan ke depan seperti pertumbuhan dan strategi pengembangan usaha. Yang keempat, menyetujui aksi korporasi penting seperti merger atau akuisisi. Yang kelima, mengangkat atau memberhentikan jajaran manajemen puncak seperti direksi atau manajemen sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam, menetapkan pembagian dividen kepada para pemegang saham sesuai dengan keuntungan dari perusahaan. Selanjutnya di sini ada tata cara pelaksanaan RUPS. Secara sederhana, tata cara penyelenggaraan RUPS yaitu pertama, persiapan dan pemanggilan RUPS. Pemanggilan melalui media surat kabar, website bursa efek, dan perusahaan. Yang kedua, tempat dan metode pelaksanaan. RUPS diadakan di tempat kedudukan perusahaan. Yang ketiga, quorum dan pengambilan keputusan. RUPS dapat dilaksanakan jika quorum hadir sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika ada yang tidak hadir, maka dapat dilakukan pemanggilan kedua. Keputusan RUPS harus disetujui sesuai dengan mayoritas dan suara bulat. Yang keempat, agenda RUPS, laporan tahunan direksi, persetujuan laporan keuangan, pembagian dividen, dan lain-lain. Setelah selesai, RUPS wajib untuk dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan pemegang saham minimal 1 atau dapat dibuat oleh notaris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tata cara penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut. Yang pertama, direksi menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham atau dewan komisaris. Kemudian, direksi melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari, terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Yang kedua, apabila direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, pemegang saham dapat meminta dewan komisaris untuk melakukan pemanggilan ataupun dewan komisaris dapat melakukan pemanggilan RUPS sendiri.
Selanjutnya, apabila direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS, pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Yang ketiga, pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Yang keempat, pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Yang kelima, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang atau anggaran dasar menentukan jumlah quorum yang lebih besar. Kemudian dalam hal quorum tersebut tidak tercapai, maka dapat dilakukan RUPS kedua. Yang keenam, RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit sepertiga bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali AD menentukan lain. Kemudian apabila quorum tidak terpenuhi, maka dapat dilangsungkan RUPS ketiga dengan quorum dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Yang ketujuh, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan untuk mufakat. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis RUPS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu RUPS tahunan atau RUPST dan RUPS lainnya atau RUPS luar biasa atau RUPSLB. Yang pertama, RUPS tahunan atau RUPST diselenggarakan secara rutin 1 kali dalam setahun, di mana paling lambat adalah 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Agenda utama RUPS tahunan adalah pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris kepada pemegang saham, termasuk penyampaian laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta rincian masalah yang mempengaruhi usaha perseroan. RUPS tahunan juga membahas penggunaan laba, pengangkatan atau pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris, serta penetapan remunerasi mereka. Lalu yang kedua adalah RUPS lainnya atau RUPS luar biasa atau RUPSLB, yang mana dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atau kepentingan perseroan di luar agenda rutin tahunan. RUPS luar biasa biasanya diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat mendesak, seperti perubahan anggaran dasar, aksi korporasi, pembubaran perusahaan, pengajuan pilot, atau perubahan struktur modal dan organisasi. Quorum penyelenggaraan RUPS. Berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, quorum untuk RUPS adalah sebagai berikut. Yang pertama, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan jumlah quorum yang lebih besar. Yang kedua, dalam hal quorum tidak tercapai, maka dapat dilangsungkan RUPS kedua. Yang ketiga, RUPS kedua dapat dilangsungkan dan sah serta berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah quorum yang lebih besar. Yang keempat, dalam hal quorum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan quorum untuk RUPS ketiga. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan untuk kita semua.